Gunung Ungaran adalah salah satu gunung api non-aktif di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 2050 mdpl berada di wilayah Ungaran. Gunung Ungaran merupakan favorit para pendaki. Memang tidak terlalu tinggi, tetapi gunung ini menjanjikan pemandangan yang indah dan spot foto yang menarik. Ada 3 jalur pendakian yang bisa dilewati para pendaki yang ingin menikmati pesona Gunung Ungaran. Pertama, jalur pendakian Basecamp Mawar. Titik ini menjadi favorit para pendaki karena bisa melalui pondok wisata Sidomukti. Kedua, jalur pendakian Gedong Songo. Lewat Gedong Songo, rutenya begitu menanjak dan butuh kekuatan ekstra untuk bisa mendaki. Dan ternyata jalur ini bukanlah jalur resmi. Ketiga, jalur pendakian Promasan. Jalur ini bisa dilalui dari Kabupaten Kendal. Halo guys, kembali di Diah Tomblok channel di segmen Nanjak Daki with Emak. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita korek-korek pengalaman pendaki senior dan kebetulan bojo dhewe Mas Alek Purwo Setan Gunung. Mas, aku mau nanya, jenengan tuh mendaki Ungaran pertama kali itu tahun berapa? Tahun 1984. Baru 1 tahun guys. Nah, kondisinya waktu itu kayak gimana Mas? Waktu itu kondisi Ungaran itu ya termasuk gunung yang jarang didaki atau hampir nggak pernah, kecuali yang rutin mendaki itu Satuan Tentara Banteng Raiders itu loh. Jadi mereka tiap tahun mengadakan latihan di puncak. Jadi dari Promasan mereka lalu bikin jalur ke puncak begitu. Kemudian sesekali ada juga perpakin yang berburu babi hutan, karena babi hutan itu kan terhitung hama. Nah, gitu. Ya hanya itu, sehingga waktu saya pertama kali mendaki itu dilarang sama penduduk. Karena apa? Karena tidak lazim. Apalagi waktu itu saya datang sendirian gitu. Tapi situasinya sekarang berubah. Sekarang coba tanya pendaki, terutama di Jawa Tengah, siapa yang nggak kenal Ungaran? Hampir semua sudah mendaki Ungaran. Mendaki sekarang jadi tren. Iya. Terus kalau jalurnya Mas? Jalurnya, kalau tahun 84 itu yang ada kan hanya jalur dari Medini Promasan itu agak ke belakang itu ya tahun-tahun berikutnya gitu. Hampir 90 itu saya mulai turun lewat Bandungan. Jadi memang ada jalan batu dari Medini sampai ke Promasan. Nah, jalan batu itu habis, terus lanjutannya jalan setapak yang
mengitari Gunung Ungaran, terus turun di Bandungan itu, nanti lewat kebun bunga mawar yang sangat luas gitu. Tapi kalau mendaki lewat situ ya susah sekali, sebab apa? Sebab perjalanannya jauh sekali. Muter ya. Ya, itu muter dan datar. Jadi muternya lama. Gitu. Dan sekarang sudah sangat beda. Jadi dulu antara Gunung Ungaran yang sebelah utara itu kan Gunung Ungaran, yang sebelah selatan itu kan Gunung Bodak itu dulu lembah yang sangat lebat hutannya. Waktu itu saya menyebutnya sebagai Taman Anggrek Nasional karena anggreknya itu banyak sekali. Saya paling suka yang jenis koilogin. Koilogin itu yang kayak gimana? Mirip ekor tupai. Jadi bunganya dari atas turun ke bawah gitu, warnanya biasanya kuning. Tapi banyak sekali, ada ratusan jenis anggreknya, baik yang anggrek pohon maupun anggrek tanah. Itu berarti yang kan itu puncak Banteng Riders itu yang ada tubuhnya itu, terus turun ke bawah itu. Nah, itu yang sekarang jadi camping area itu sudah merupakan taman anggrek nasional bagi saya ya. Kemudian sampai ke dasar lembah itu penuh anggrek. Kemudian selain itu ada juga kantong semar. Dulu banyak sekali kantong semarnya, dari yang paling kecil sampai yang besar-besar. Tapi kemarin saya tanya ke ini base camp, kenapa kok sekarang saya nggak bisa nemukan kantong semar? Itu kayaknya kantong semar di Ungaran punah itu ya terutama akibat kebakaran besar itu tahun ini 2018 sampai 2019. Nah, itu kan di yang camp area itu tadi kan jenengan kan bilang di situ dulu banyak anggrek kan. Nah, aku udah beberapa kali ya naik ke Ungaran itu, di situ kan tinggal beberapa aja toh Mas? Iya. Kalau dulu enggak seperti itu. Dulu satu pohon saja itu bisa terdapat puluhan jenis anggrek. Sekarang kan tinggal sedikit. Tinggal sedikit, terus jenisnya tuh tinggal yang dol-dol kecil-kecil itu. Ya, dulu yang dol-dol itu banyak. Ada yang bendolnya kuning, ada yang kemerahan, ada macam-macam itu. Nah, itu kan konsekuensi logis dari merubah hutan menjadi camping area. Kalau kita jadikan hutan itu camping area kan otomatis akan ada aktivitas api unggun. Nah, api unggun ini kan berarti kan membakari ranting-ranting, padahal anggreknya nempel di situ. Kemudian ada daerah yang dibersihkan, berarti anggrek tanah turut hilang. Ya begitu, akhirnya seperti yang kamu lihat sekarang, anggreknya semakin lama semakin sedikit. Nah, itu jenengan melihat terakhir kali itu anggrek di situ, di Taman Anggrek yang jenengan menamakan itu tahun berapa masih banyak? Tahun 90-an masih ada Taman Anggrek ini, tapi kayaknya tahun 2000 itu sudah sangat berkurang. Ingat nggak kita pernah beli anggrek hutan di Sumowono? Di Sumowono, di kan, pinggir jalan itu kan? Pinggir jalan sebelah kanan jalan itu. Iya. Itu kan saya tanya itu bapak penjual anggreknya, karena saya lihat ini anggrek Ungaran. Itu macam-macam loh Mas, banyak banget, bagus-bagus bunganya loh. Itu kan orangnya saya tanya, Pak, saya bertaruh sampean ambil ini dari Gunung Ungaran. Dia senyum kan? Nah, dia ngaku. Karena apa? Karena saya hafal sama anggrek Ungaran itu. Karena sejak dulu Gunung Ungaran ini kan menjadi tempat saya melakukan pemanasan apabila hendak menaiki gunung yang lebih tinggi. Misalnya saya mau mendaki Sindoro gitu, atau Merbabu. Nah, daripada saya lari,
jogging, saya mending sekalian naik ke Ungaran. Buat pemanasan. Ya, pemanasan sambil kangen-kangenan sama Taman Anggrek Nasional yang sekarang sudah nggak ada itu. Gitu. Jadi misalnya saya mau naik ke provinsi lain misalnya ya, saya mau ke Ciremai, saya mau ke Arjuno atau Argopuro ya. Cara yang paling praktis ya mendaki Ungaran itu. Murah kan biayanya, dari Semarang kan dekat. Iya, naik motor aja bisa. Iya. Berarti medannya itu, lebatnya itu kayak kalau kita lewat Gedong Songo itu. Oh, lebih lebat lagi. Oh. Lebih lebat lagi. Jadi hutan di sana dulu itu ada bagian-bagian tertentu yang kalau diinjak itu kita masuk ke ruang di bawah kayak humus gitu. Iya, di bawah humus itu. Ya, tempat bersarangnya para serangga itu. Kalau sekarang saya lihat sudah bersih. Jadi dulu kalau mau naik Ungaran itu, kalau sekarang kan napak tanah, dulu enggak. Kadang-kadang kita harus manjat pohon, kemudian dari dahannya kita ke dahan yang lain untuk menghindari kejeblos itu. Itu dulu seperti itu. Kemudian kalau mau lepas dari hutan ya, lepas dari hutan kita kan masuk ke alang-alang. Biasanya itu habis jalannya atau terkacaukan sama jalan yang dibuat babi hutan gitu, atau bekas aliran air hujan, sehingga sudah katakanlah 80% peluangnya tersesat di alang-alang itu. Jadi kita harus bikin jalan sendiri untuk sampai ke puncak Ungaran. Apalagi kalau kita berniat ke puncak Budak, itu kan turun, itu buat jalan sendiri, naik juga buat jalan sendiri. Padahal lebat banget loh itu, turun dari puncak Bandeng Rider itu mau naik ke puncak Budak. Nah, tadi jenengan cerita kan kadang susah membedakan antara iki jalan orang atau jalan celeng. Lah pernah gak salah jalan itu masuk ke kandang celeng gitu? Ya pernah lah, nggak cuma sekali dua kali. Kalau tahun 80-an naik ke Ungaran, hampir 100% peluangnya ada bagian di mana kita terpaksa bikin jalan pada saat itu. Nah, pada saat itu macan ada enggak? Oh, macan tutul pernah. Saya pernah ketemu macan tutul di atas peromatan sekali. Untung sekarang udah nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Terus kalau sekarang kan ada jalur baru itu. Oh ya, yang kemarin Perantunan ya? Iya, yang kemarin kita ketemu itu loh. Kayaknya kamu malah sempat wawancara atau ngobrol? Iya, sama Mas Dwi, orang base campnya itu. Iya. Dengan Mas siapa ini? Mas Dwi. Orang base campnya ya Mas? Iya. Mas, ini kayaknya jalur baru ya Mas untuk pendakian ke Gunung Ungaran? Ya, kalau jalur sekitar 7 bulan. Itu puncak Bondolan sekitar 3 bulan kita buka. Ya, seperti yang dikatakan orang base camp tadi kan, jalur ini baru 7 bulan ya dibuka ya. Ya. Nah, sebenarnya jalur Perantunan ini itu kan agak berhimpitan dengan jalur dari Candi Gedong Songo. Ya, itu agak mepet sebenarnya. Cuman jalur Candi Gedong Songo ini kan kayaknya sekarang sudah nggak ada posnya. Jadi kalau nggak ada posnya itu berarti kan bukan jalur resmi, meskipun masih sering orang mendaki ke sana ya, karena masih sering. Nah, bedanya kalau jalur Candi Gedong Songo itu dia setelah dari candi itu nanjak, lalu dia agak datar dan dia akan melingkari hampir setengah lingkaran di gugusan punggung puncak Budak, ya toh. Jadi ini kan begini, nah ini Gunung Ungarannya, ini Gunung Budaknya. Dia melingkari lewat lembah ini sampai ke sini. Nah, di sini ada persimpangan.
Kalau ke sana berarti ke Banteng Riders. Ya, puncak Ungaran atau puncak Banteng Riders. Kalau ke sini berarti ke puncak Butak. Nah, kalau perantunan itu tidak. Jadi dia tidak lewat lembahnya tapi langsung naik ke gugusan punggung itu. Dimulai dari Bondolan yang menjadi primadona mereka, kemudian naik menyusuri setiap puncak bukit itu sampai ke akhirnya ke puncak Butak gitu. Nah, Mas, itu kan kalau dibandingkan sama jalur Candi Gedong Songo. Lah kalau dibandingkan sama jalur Mawar gimana? Iya, sampai saat ini jalur Mawar ini masih merupakan jalur paling favorit ya untuk mendaki Ungaran. Saya pikir ini terutama karena fasilitas di Basecamp Mawar sudah relatif lengkap, ya toh, ada permainan, ada camp area yang begitu luas, ditunjang dengan di bawahnya itu ada kolam renang, ada kafe, ada macam-macam lah, sehingga animo masyarakat lebih banyak ke sana. Tetapi kalau saya pribadi ya, mendaki, kalau tujuannya mendaki ke Ungaran lewat Mawar itu menjadi agak ribet sih. Ribetnya karena tiketingnya itu nggak jadi satu paket. Katakanlah saya mau mendaki dan ngecamp di Gunung Ungaran, jadi bayarnya berapa? Itu langsung tidak. Tapi kalau kita untuk parkir aja sampai di base camp itu ada berapa parkiran, itu kan ada beberapa gerbang yang harus dilewati ya, meskipun nggak banyak tapi ini kan menjadi ribet. Kemudian nanti kalau kita ngecamp di Mawar bayar berapa, nanti kalau kita jalan kemudian ke Punten ya, ke Promasan, di situ ada kolam renang. Misalnya kita bawa anak-anak pengen berenang, bayar lagi. Kemudian ternyata ada anak yang pengen, yuk kita ngecamp dulu di sini, itu juga bayar lagi, kan gitu. Jadi agak ribet. Sementara kalau saya mendaki kan keinginan saya ya begitu bayar sudah, dompet saya taruh di bagian paling bawah lah kalau perlu ransel itu, karena ada hal-hal yang lebih penting untuk dikeluarkan. Pertama misalnya makanan atau jas hujan ketika hujan, itu kendalanya. Sementara kalau di perantunan kemarin menurut penuturan Mas Dwi itu kan lebih simpel ya, dan masih relatif murah. Terus ini animo pendaki gimana Mas untuk mendaki lewat sini? Lewat sini ya lumayan banyak sih, tapi ya karena masih baru belum booming. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai booming. Untuk simaksinya berapa Mas? Untuk pendakian itu kita kenakan tarif 15.000, terus parkir motornya itu 5.000. Untuk yang jasa pakai mobil itu kita arahkan parkir di tempat ini di kampung, naiknya untuk bisa ngojek. Kalau ngojeknya berapa Mas? Jarak tempuh yang ojek itu sekitar 1 kilo, jadi satu orang dikenakan tarif 10.000. Masih terlalu pagi ya Mas? Ya, pagi. Oh iya benar kalau kayak. Iya kan, bahkan ada ojek yang relatif murah lah, itu kalau 10.000 1 kilo. Apalagi untuk pendaki tuwir macam saya, ya mending kita menghemat dengkul kan gitu. Tidak hanya jenengan, kalau aku aja kalau ada ojek ya mending ojek, hemat lutut. Nah sekarang kalau jenengan sebagai pendaki senior yang harus membawa keluarga dari yang paling kecil
sampai yang besar itu nek disuruh milih jenengan lewat jalur perantunan atau Gedong Songo. Ya setelah melihat jalur perantunan ini saya pasti milih perantunan. Pertimbangannya begini, jalur perantunan ini lebih pendek, mungkin lebih pendeknya sekitar setengah sampai 1 jam lah dibandingkan dengan jalur Gedong Songo ya. Karena apa? Karena jalur Gedong Songo ini kita pertama kali sudah dihajar tanjakan dulu yang pasti menguras itu, yang di atasnya candi itu toh. Nah, habis itu agak ya di hutan itu agak datar, tetapi ini akan melingkar sampai tengah lingkaran, baru nanti kita bisa sampai di persimpangan untuk memilih antara puncak Bandeng Redes sama puncak Kota kan itu yang pertama. Yang kedua, sampai terakhir kita mendaki bahwa Cica itu lewat Gedong Songo iya, itu di musim hujan itu kan masih banyak pacetnya. Iya, Cica kan digigit telinganya, itu pacet. Jadi kalau melihat vegetasinya, melihat kelembapannya, jadi Gedong Songo ini sepertinya kalau hujan masih tetap akan menyimpan pacet. Sementara yang perantunan karena hutannya tidak selebat di sana, potensi pacetnya agak lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga, view. Jadi kalau kita lewat Gedong Songo kita akan lebih banyak berada di lembah. Dan pemandangan kita akan tertutup sama tanaman. Paling banter kalau sudah mau deket puncak Botak kita bisa melihat gugusan punggung bukit itu yang terjal-terjal itu tok pemandangannya. Tetapi kalau dari perantunan pandangan kan sudah bisa lepas. Sejak pos pertama ya, pos pertama atau pos kedua itu ya, itu kan sudah kita bisa melihat. Pos pertama dari shelter itu kita bisa melihat Gunung Merbabu. Ya, itu kan Merapi. Artinya memberi kebebasan pandangan. Ini belum lagi kalau kita lepas dari hutan, kita mulai masuk ke sabana alang-alang, ini pandangan akan lebih bebas lagi. Tahun 2017 itu ketika saya ke puncak Bondolan, waktu itu belum diberi nama, belum ada rutenya, saya sama 3 orang pendaki lain, berarti 4 dengan saya, 2 diantaranya adalah tentara. Itu di sana masih alang-alangnya itu ya masih lebih tinggi daripada manusia. Pada saat itu kami harus bikin jalan sendiri dan sempat bertemu sarang celeng, malah saya sempat hendak ditubruk seekor anak celeng ya. Jadi ada anak celeng yang mungkin karena seberapa itu kalau anak celeng ini Mas? Ya seanjing kecil itulah, anjing kecil tapi larinya kan cepat. Nah mungkin karena dia merasa rumahnya terganggu terus dia mau nabrak, mau nubruk, tapi karena kecil dia malah masuk di antara kedua kaki saya dan dia jatuh beruntung ke jurang. Nah, kemarin itu kan sudah diratakan ya, kemudian ya masih ada halang-halang tapi nggak terlalu tinggi. Iya, betul. Dan Basecamp juga memastikan sekarang sudah nggak ada babi hutan. Ya di satu sisi saya senang, berarti tambah area ya buat teman-teman pendaki mendirikan tenda di sana. Tetapi ya ada sedihnya juga, penduduk aslinya terpaksa
melarikan diri entah kemana. Ya moga-moga tidak dibunuhin aja. Ya kan selalu begitu. Jadi pengembangan wisata, terutama wisata pendakian begini pasti memakan tumbal ya. Tumbalnya adalah satwa dan flora yang ada itu akan terkorbankan. Cuman karena kondisi di puncak Bondolan maupun di puncak Botak itu tidak ada tanamannya kalau kecuali alang-alang. Kalau di puncak Tugu itu kan turun sedikit kan sudah hutan yang tadinya adalah area yang saya sebut Taman Anggrek Nasional itu aman, lebih aman dari badai ya Mas. Tapi kalau di Bondolan maupun di puncak Botak resiko tenda kena angin cukup besar, jadi harus kuat pasaknya. Kemudian lihat situasinya, kalau sekiranya anginnya terlalu besar untuk bikin tenda ya mending tektokan aja, nggak usah ngecamp di situ. Ya kayak kemarin itu pas kita ngecamp di puncak Botak itu kan pas badai itu. Kalau tidak salah estimasinya kan kalau dari base camp Perantunan itu dari base camp sampai puncak itu kan hanya 2,5 sampai 3 jam. Tapi itu pilihan loh ya, bukan berarti dalam 3 jam itu kita bisa mendaki kedua puncak, bukan. Tapi baik dari base camp ke puncak Tugu atau dari base camp ke puncak Botak itu masing-masing 2,5 sampai 3 jam. Makasih Dian. Makasih ya. Nah Mas, di pos 4 yang lewat jalur Perantunan itu naik sedikit kan ada pertigaan. Kalau ke kiri itu puncak Bondolan sama puncak Botak, kalau ke kanan itu puncak Banteng Rider. Nah itu tadi yang saya bilang toh, itu kan sebenarnya opsi masing-masing itu 2,5 sampai 3 jam gitu loh. Nah kalau mau dapat dua-duanya ya bisa. Kalau saya mending ke ini dulu, ke Bondolan dulu karena lebih nggak terjal kan. Lagi pula nggak bolak-balik gitu. Nah nanti dari Bondolan itu kemudian naiki punggung itu sampai ke puncak Botak, lalu turunnya kan di atasnya pos 5. Ya itu kan turunnya di atasnya Ratan Watu Lumpang gitu. Di atas itu terus naik ke puncak Tugu baru turun. Ya. Jadi dapat semuanya ya. Ya juga bisa misalnya kalau mau dapat sisi utara Ungaran kan, sisi utara Ungaran itu kan sebenarnya juga eksotik yang lewat Pawar itu toh. Iya, bagus. Apalagi kalau pengen main di sungai, meskipun harusnya hati-hati karena ada banyak pacetnya ya. Ya silakan. Jadi turunnya langsung dari puncak Tugu itu ke utara, kemudian turun di base camp Mawar ataupun Promasan kan gitu. Dapat semuanya, jadi lintas ya Mas. Iya. Jadi naiknya lewat Perantunan, dapat puncak dua-duanya, terus turunnya lewat Mawar. Berarti tiketnya bayarnya di mana? Tiketnya bayarnya di Perantunan. Nah, makanya saya bilang mending lewat situ karena jatuhnya akan lebih murah. Lebih murah ya. Dan dapat semuanya. Kan kita nggak ditarik-tarik di Mawar. Recommended berarti ya, lewat jalur Perantunan. Ya cuman persoalannya nggak ada air di sana. Jadi airnya harus cukup. Tapi karena jaraknya deket kan nggak perlu sampai banyak banget bawanya. Ya kira-kira 2 sampai 3 cukup.
Oh ya Mas, mau nanya dari pos 4 itu kalau ke kiri itu kan tadi Puncak Bondolan sama Puncak Kota, kalau ke kanan kan Puncak Banteng Rider. Nah, kalau ke kanan itu rutenya kan melewati Lembah Hantu. Nah, di peta itu di situ tertera kalau di Lembah Hantu dilarang berlama-lama istirahat di sana. Nah, itu dinamakan Lembah Hantu tuh memang ada hantunya atau hanya untuk menakut-nakuti pendaki atau bagaimana Mas? Ya kalau ya kemarin saya sempat kan itu ngajak rombongan berhenti di sini karena saya lihat ada beberapa pohon yang memang ada penghuninya. Nah, yang paling kuat kan di tempat yang saya ngajak berhenti itu. Jadi kayak gendruwo ya, salah satu jin yang suka mengganggu manusia kan gendruwo. Nah, gendruwo itu punya apa? Punya pertanda. Jadi kalau Anda mencium bau ketela bakar, padahal itu di hutan atau di tempat yang nggak ada orang, tapi kok bau ketela bakar yang sangat kuat, itu gendruwo. Tapi pasti itu gendruwo. Ya, sudah pasti. Tapi sebenarnya bau gendruwo yang asli itu adalah perengus kayak kambing itu, tapi jauh lebih perengus dan pesing kayak kencing. Jadi ini kayak berada di kandang kambing yang jumlahnya banyak gitu. Nah, kayak kemarin tuh makanya saya suruh berhenti itu, saya ajak berhenti bukan apa-apa sebenarnya, hanya untuk mengenalkan gini loh atmosfernya. Sebenarnya selama kita itu selalu ingat pada Tuhan, otomatis mereka merasa panas. Jadi aura kita itu bagi mereka itu panas. Jadi nggak usah pakai jurus apa atau kita pakai jimat apa, itu nggak perlu. Jadi manusia itu ditakdirkan lebih tinggi dari mereka. Jadi mereka tidak akan mengganggu selama kita itu dalam kondisi normal, kondisi sehat secara jasmani dan terutama rohani. Nah, adapun larangan base camp untuk beristirahat lama-lama, apalagi ngecamp di area Lembah Hantu itu, saya tidak hanya menangkapnya sebagai upaya agar tidak diganggu mereka, tapi juga kalau kita lihat konturnya itu kan sebelah kanan itu kan lembah. Jadi itu nggak rata. Jadi kalau itu dibuat ngecamp itu akan jadi longsor nanti, jadi malah merusak gitu. Selain memang ada potensi makhluk halus yang apabila kita tidak fit jiwa atau raga, maka itu akan mengganggu. Sama seperti kemarin salah satu anggota kita kan ada yang sampai lari terbirit-birit toh karena diganggu, karena waktu itu dia memutuskan untuk nungguin tas saja, yang lain itu. biar yang lain naik, ternyata dia diganggu dan kemudian menyusul kita kan. Itu berarti yang di pohon besar itu, yang tikungan itu kan, yang di kalau yang ganggu dia bukan yang itu, sebab yang ada di pohon besar itu setelah kita cukup lama di sana kan nggak tahan sama panasnya kita, dia pergi. Cuma ketika kita naik ada satu tempat lagi juga di kanan jalan, itu yang aromanya sama tapi nggak terlalu kuat gitu. Nah waktu itu si Garuda juga saya bilangin, nah, ini di sini bau lagi kan ya. Nah itu agak dekat sama persimpangan, jadi katakanlah mungkin 20 meter di bawah persimpangan sebelah kanan jalan. Tapi emang baunya ini banget sih kemarin itu. Jadi perpaduan antara bau kayak kambing perengus gitu sama kayak pipisnya orang. Aku juga berpikirnya kalau orang banyak pipis di sini kan nggak boleh lama-lama di situ,
lembah hantu pasti nggak berani kan? Dan mau tidak pipis, mungkin, pipis tidak di mungkin situ ada kan satu nggak rombongan berani. pendaki misalnya 20 orang pipis bersama itu enggak. Oh, Enggak ada. baunya yang jenengan manggil aku sini tuh cium baunya lah itu di situ tuh. Kalau yang habis itu nggak ngecium baunya, yang ngikutin Ya, si jadi Garuda itu. memang harus apa ya? Harus agak waspada di lembah hantu karena apa? Kontur tanahnya itu jurang, lembah dan jurang. Jalannya sebenarnya sempit. Ini tertutup tanaman tapi ini sebenarnya jurang. Nah, kemudian ada beberapa tempat yang mungkin karena baru saja dibuka atau itu belum ada 1 tahun atau 7 bulan. 7 bulan. Nah, itu penghuninya masih ada, tapi saya yakin lama-lama mereka akan mengungsi sendiri. Kalah sama pendaki. Ya, kalah sama pendaki karena pendaki itu jumlahnya bisa ribuan. Iya. Itu kan sama seperti mungkin rasanya kayak disetrum ya, panas lama-lama kan nyingkir. Nggak kuat, Ya. kabur. Ya guys, demikian review kami tentang pendakian Gunung Ungaran jalur baru via Perantunan. Semoga bermanfaat. Tetap hati-hati dalam mendaki dan selalu jaga kelestarian alam. Terima kasih.